Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para yang isinya sana kita antara Mohon maaf, tidak bosan kami mengingatkan, sebelum mendengarkan ucapkan basmalah, dan ada baiknya posisikan hati dan tubuh Anda dalam keadaan tenang dan nyaman. Selamat mendengarkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk membahas apa yang dibawa, termasuk ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Yang jelas, yang istimewa dari perjuangan para sunan ini adalah cara mereka memperkenalkan dan memasukkan Islam ke tengah masyarakat dengan cara yang sangat halus. Sama sekali tidak ada kekerasan, sama sekali tidak menimbulkan kontroversi-kontroversi besar. Sebagaimana dulu pernah kita kaji dalam sesi Sunan Kalijogo, ada dua prinsip yang dipakai oleh para wali, yaitu yang pertama adalah tutwuri handayani, dan yang kedua tutwuri hanisen. Tutwuri handayani itu mengikuti dari belakang. Kalau orang mengikuti dari belakang itu kan berarti dia tidak merentah-merentah, tidak mengarahkan. Orang yang jalan di belakang itu monggo, yang depan mau kemana silahkan. Tapi tidak sekedar mengikuti, namun juga handayani. Handayani itu memberdayakan. Jadi ikut jalan dari belakang tapi sambil ngajari biar yang depan berdaya, yang depan pinter milih arah, yang depan tidak tersesat jalannya. Itu namanya tutwuri handayani. Jadi nantinya mereka mau kemana itu diajari dari belakang, tapi biarkan mereka jalan sendiri. Tidak diseret, tidak disetir dari depan. Itu namanya tutwuri handayani. Jadi orang dengan kesadarannya sendiri milih kebenaran, milih kebaikan. Itu namanya tutwuri handayani. Yang kedua tutwuri hangiseni. Tutwuri hanisen ini mirip dengan handayani tadi, mengikuti dari belakang sambil mengisi, nambah wawasan, nambah ilmu, nambah pengetahuan, sehingga yang di depan ini pinter, terus bisa jalan sendiri ke arah yang benar. Itu namanya tutwuri hangiseni. Tidak berdiri di depan kemudian merentah-merentah, nyuruh-nyuruh, bahkan marah-marah, maksa orang ikut dia, tapi berdiri di belakang sambil mengisi dengan wawasan-wawasan kebenaran, kebaikan, keindahan, sehingga yang di depan sadar, terus mereka milih rute perjalanan yang benar. Jadi ini prinsip strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali zaman dulu. Jadi dakwah yang tidak menimbulkan konflik, dakwah yang tidak melahirkan masalah. Dakwah itu kan sebenarnya memberi solusi kebenaran, solusi kebaikan. Jangan sampai dakwah kita malah melahirkan problem baru. Kalau pakai bahasa pepatah ya, mengambil airnya, mengambil ikannya, tapi jangan sampai keruh airnya. Itu strategi dakwah yang kedua. Nah, untuk melakukan ini, para wali banyak menggunakan media seni. Seni ini kan lebih halus. Seni ini kan lebih mudah masuk ke tengah masyarakat. Yo, kalau zaman dulu seni ini gamelan, wayang, dan lain-lain. Yo monggo, hari ini kalau memang dibutuhkan mode dakwah semacam ini, ya teman-teman harus menguasai seninya. Kalau dulu medianya gamelan, mungkin sekarang ya medianya film, sinetron, YouTube, Instagram, dan macam-macam. Monggo gunakan itu untuk yang positif sebagai wadah.
Kalau zaman dulu para wali ya pakai wayang, pakai tembang, pakai suluk, gamelan. Bahkan nanti ada satu gamelan alat musik yang hasil karya Sunan Bonang yang nanti dikenal dengan nama bonang. Alat musik gamelan yang namanya bonang ini bentuknya seperti gong yang kecil itu nanti. Cara mainnya dipukul. Bonang ini kalau zaman dulu manfaatnya besar. Biasanya untuk mengumpulkan orang, ada pengumuman dari pemerintah macam-macam. Terus orangnya muter-muter desa sambil mukul bonang ini tadi. Media untuk mengumumkan sesuatu, untuk menerangkan sesuatu zaman dulu. Dan bagian juga dari musik gamelan yang mengiringi wayang. Kalau di wayang tidak bisa panjang kalau dijelaskan bagaimana dahsyatnya para wali menggunakan media wayang. Wayang itu di India tidak ada, meskipun ceritanya basicnya dari India, pertempuran antara Kurawa dan Pandawa, tapi para wali memodifikasi cerita itu sesuai dengan visi dan misi yang mereka bawa. Ditambah ceritanya, dimodifikasi, bahkan tokoh-tokohnya diberi nama ulang. Bahkan ditambah tokoh-tokoh, misalnya ditambahi Punokawan, kemudian ditambah tokoh-tokoh yang kalau dalam cerita India tidak ada. Dikenal juga cerita namanya cerita carangan. Ini Sunan Kalijogo, Sunan Bonang dan kawan-kawan punya kreasi carangan. Carangan itu di pakem Mahabharatanya tidak ada. Misalnya cerita tentang, kalau dulu Sunan Kalijogo ada Dewa Ruci. Kemudian masih ada cerita tentang Petruk dadi ratu. Masih ada cerita Layang Kalimosodo. Ada cerita Semar Barang Jantur, ada cerita Begawan Ciptoning, ada cerita Wahyu Widawayat, macam-macam hasil kreasi para wali. Termasuk tokoh-tokoh tambahan para Punokawan tadi, Gareng, Petruk, Bagong, Semar. Oh, ini hari ini banyak buku-buku yang membahas tentang sufisme dalam wayang yang nanti ditafsir. Misalnya Gareng, Petruk, Bagong, Semar itu sebenarnya simbol dari kondisi jiwa manusia. Gareng ini simbolnya nafas yang amarah, Petruk simbolnya nafas yang lawamah, Bagong simbolnya nafas yang mulhamah, sufiyah, dan Semar ini simbolnya nafas yang mutmainah. Ada yang nafsir Punokawan ini sebenarnya simbol dari suluk. Makanya namanya Gareng. Gareng itu diambil dari korin, nala korin. Nala korin itu dapat teman. Ini mungkin tafsir dari Amar Ma'ruf, mengajak yang baik, mencari teman. Kemudian Petruk. Petruk dipandang sebagai simbol dari kata-kata fatruk Masiwallah, tinggalkan semua yang bukan Allah, semua yang tidak sesuai ajarannya. Mungkin setara dengan konsep nahi mungkar. Terus baho ini artinya membangkang, memberontak, mengalahkan. Mungkin bisa ditafsirkan mengalahkan hawa nafsu. Terima kasih Anda telah menonton, yang dimana saat ini tidak jauh di tengah-tengah video. Akan sangat berterima kasih kami jika Anda mendukung channel ini. Selamat mendengarkan kembali. Jadi untuk bisa menjalani jalan sufi, kita butuh melakukan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, mengalahkan hawa nafsu. Pada akhirnya agama kita akan kokoh, tuntas, dan membuahkan sesuatu yang kita sebut kasyaf, ma'rifat, dan seterusnya. Nah, buah atau kekokohan itu, kalau pakai bahasa Arab, buah itu thimar
Atau kalau itu kokoh yang karena paku itu bahasa Arabnya simar juga, paku. Jadi terus ini simbol dari semar dan seterusnya. Ini salah satu contoh modifikasi yang dilakukan oleh para wali. Semoga khazanah-khazanah semacam ini tidak hilang, tidak dilupakan oleh generasi masa kini. Baik, malam hari ini kita tidak sibuk di situ. Malam hari ini kita sedikit-sedikit akan menengok karya-karya Sunan Bonang, khususnya yang dalam bentuk suluk. Ya kalau suluk, kata-katanya jelas ya. Kata-kata suluk itu sangat dekat dengan dunia tasawuf, dunia sufi. Salaka yasluku itu berjalan. Jadi kalau ada sastra yang jenisnya suluk itu biasanya petunjuk, isinya petunjuk untuk bagaimana cara kita berjalan menuju Allah atau jalan sufi. Kanjeng Sunan Bonang punya banyak karya suluk. Meskipun beliau juga selain suluk juga banyak tembang, banyak lagu-lagu. Beliau keahliannya salah satunya itu nembang. Kalau nembang suaranya menghanyutkan meskipun hanya diiringi dengan bonang. Ada cerita Kanjeng Sunan Bonang ini menaklukkan perampok hanya dengan tembang. Jadi satu ketika beliau ini sedang nembang bersama murid-muridnya, kemudian diserang oleh perampok. Nah, para perampok ini ingin merampas hartanya Kanjeng Sunan Bonang dan murid-muridnya pastinya. Untuk melawan para perampok ini, Kanjeng Sunan Bonang terus nembang lagu Durmo. Begitu Kanjeng Sunan Bonang menembang, ini para perampok ini tidak bisa bergerak. Jadi diam di tempatnya kaku. Sampai Sunan Bonang mengakhiri tembangnya dan mereka kembali lagi bisa bergerak dan bertobat, tidak jadi ngerampok. Termasuk kalau teman-teman ingat salah satu tembang yang sering kemarin-kemarin kita ucapkan yaitu tembang Tombo Ati. Nanti coba kita bahas yang Tombo Ati ini, karena tembang Tombo Ati ini salah satu yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Bonang, dikenalkan ke masyarakat Jawa. Yang Tombo Ati ada 5, yang hari ini ada banyak versi lagunya, banyak versi musiknya. Kalau suluk, Sunan Bonang punya beberapa karya suluk yang luar biasa. Hanya memang sayangnya banyak di antara karya-karya penting ini hari ini jadi koleksi di Belanda sana, di Amsterdam. Hanya beberapa yang kita bisa menikmati di Indonesia hari ini. Tapi insya Allah nanti pada saatnya juga kita bisa mengakses. Jadi suluk-suluk yang paling terkenal, yang pertama mungkin teman-teman masih ingat ada suluk Wujil. Nanti kita bahas ya suluk Wujil ini, kita ungkap sedikit-sedikit isinya apa. Kemudian ada suluk Khalifah. Suluk Khalifah ini isinya kisah dari Sunan Bonang tentang perjalanan beliau mencari ilmu ke Malaka, yang tadi sempat saya singgung sedikit. Ada suluk Kadersan, ada suluk Regul, ada suluk Bentur, ada suluk Wasiat, ada suluk Pipiringan, ada suluk Jebeng, dan lain-lain. Ya nanti silahkan teman-teman yang tertarik untuk mendalami ajaran-ajaran Kanjeng Sunan Bonang, silahkan. Banyak ajaran beliau ditulis dalam bentuk suluk dan isinya sebagian besar merupakan petunjuk dan kisah pengalaman beliau menjalani jalan sufi, menjalani suluk. Makanya judulnya sebagian besar ya memang suluk. Baik, kita tengok ya beberapa. Kita awali dari salah satu karya beliau yang paling unik. Ini
satu-satunya karya yang bentuknya prosa. Yang lain kan modelnya suluk. Kita awali, ini karya ini kadang orang menyebutnya kitab Bonang, kadang menyebutnya primbon Bonang, atau kalau di barat dikenal dengan istilah, atau beberapa juga menyebutnya naskah ini judulnya adalah Pitutur Syekh Bahri. Kita awali dari ini saja ya, nanti yang wujil yang agak belakangan. Jadi ini kitab ini, buku ini satu-satunya yang coraknya prosa, tidak seperti suluk-suluk yang lain. Isinya dialog, tanya jawab antara guru murid. Gurunya namanya Saiful Rijal, muridnya namanya Saiful Rijal, gurunya namanya Syekh Bahri. Ada yang bilang ini sebenarnya kiasan, Saiful Rijal ini ya Sunan Bonang sendiri, dan gurunya ini adalah seorang guru yang berasal dari Pasai, yang oleh Sunan Bonang di kitab ini disebut Syekh Bahri. Nanti kalau teman-teman menggali suluk-suluknya Sunan Bonang, di dalamnya akan kelihatan sekali pengaruh dari dua tokoh besar tasawuf Persia. Yang pertama adalah Imam Ghazali, dan yang kedua Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Meskipun beberapa nama sufi juga disebut, misalnya beliau juga pernah menyebut nama Syekh Sufi. Syekh Sufi ini yang dimaksud adalah Imam Haris Al-Muhasibi, juga Syekh Nuri. Syekh Nuri mungkin ya Syekh Hasan An-Nuri. Kemudian ada Syekh Jaddin. Syekh Jaddin ini kemungkinan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini nama-nama referensinya. Mungkin kalau di naskah aslinya kan pakai nama Jaddin, pakai nama Nuri, itu mungkin menyesuaikan dengan lidah Jawa. Berbeda memang dengan tradisi dari Sumatera kemarin yang menggunakan huruf pegon. Para wali Songo ini termasuk Sunan Bonang menulisnya memang dalam bahasa Jawa. Beberapa suluk seperti suluk wujil itu pakai bahasa Jawa tengahan. Di bahasa Jawa yang biasa, level tengahan, tidak sangat halus seperti bahasa Kawi. Jangan lupa dukung channel ini, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik pula tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.